kelas entrepreneur jam 8 ya. Sudah saya isi BAP-nya sehingga kalian bisa mengisi absensi dan kita masih menunggu 1 menit. Sebelumnya nanti saya tidak harus selesai lebih cepat, lebih awal. Saya cuma ada 2 gadget ya. Karena hari ini hari yang wisudaan ya, kalian juga pasti menunggu-nunggu kapan bisa diwisuda ya. Hari ini anak saya ada yang diwisuda ya, jadi kita virtual dapatnya, dan kebetulan anak saya sedang kerja di Sulawesi, ada kegiatan. Saya sebagai orang tuanya jadi mantengin ya, jadi 2 gadget gitu. Mudah-mudahan lancar. Nih tinggal 1 menit lagi, kita tunggu teman-teman yang lain ya untuk bergabung. Baik, jam saya sudah jam 8 ya, kita mulai. Saya sudah screen share juga. Kita minggu ini, minggu terakhir ya, di minggu 7, dukungan teknologi ya, untuk bisnis aquaculture ya. Jadi sebelum itu kita review dulu ya, bahwa di dalam kehidupan kita itu ada 3 kegiatan utama ya, apalagi dari sudut pandang bisnis. Apa itu? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Tidak akan ada kegiatan produksi apabila tidak ada kebutuhan atau ada keinginan untuk mengkonsumsi. Fakta menunjukkan bahwa lokasi produksi dan konsumsi tidak satu lokal ya, sehingga ada kegiatan distribusi ya di tengah-tengah yang menghubungkan produk yang dihasilkan oleh produsen untuk sampai kepada konsumen ya. Nah, kalau kalian lihat atau evaluasi juga bagaimana kita bisa melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi juga, itu di sana ada teknologi berperan ya. Setuju tidak kalian? Ya, bahwa ada diciptakan teknologi yang kalau kita sumber daya buatan ciptaan manusia itu SDB ya. Di dunia ini ada 3 komponen: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Sumber daya alam itu given ya, situasinya memang sudah seperti ini, kemudian termasuk manusianya juga, tetapi manusia ada khalifah di bumi dan dia menjadi suatu komponen tersendiri ya, yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Dan manusia itu adalah makhluk yang berakal. Dia ingin mencari kehidupan yang lebih baik, lebih mudah, lebih banyak lebihnya ya. Apa sih keinginan kamu dalam hidup tuh ya? Sustainable, lebih mudah, lebih cepat, lebih banyak ya, manusia dengan segala macam keinginannya itu ya.
Sebentar ya, saya ada yang harus diisi. Dan mereka ingin bukan mereka ingin, dengan keinginannya itu mereka berkreasi ya, karena makhluk berakal, sehingga kehidupan kita sekarang dibandingkan dengan kehidupan kita sebelum Masehi pasti sangat jauh berbeda ya. Pada awal-awal penciptaan atau kehadiran manusia di bumi itu dengan sekarang sama sekali tidak terbayangkan dulu itu seperti apa, kecuali kita membaca sejarah manusia dan bumi ya. Kenapa bisa demikian ya? Ya karena sumber daya buatan yang diciptakan oleh manusia ini ya. Pertama kali sumber daya yang diciptakan itu apa? Alat untuk mendapatkan api ya. Gitu. Ternyata ada api dan bisa digunakan. Kemudian mesti motong-motong, nebang-nebang, zaman batu kan ada ya, untuk menggunakan batu. Dan seterusnya sampai sekarang semua diciptakan untuk tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan kita dalam hidup di dunia. Setuju nggak kalian dengan pendapat saya? Atau ada yang mau? Ya, tak. Gunung benar, Gunung Kidul. Nah, itulah yang menginspirasi bahwa di dalam berbisnis ini kita menggunakan teknologi. Jadi entrepreneurship juga sebenarnya sudah menggunakan teknologi. Tapi kecenderungannya mereka menggunakan teknologi untuk pemasaran saja. Nah, karena entrepreneurship itu lebih luas dari teknopreneur ya. Kawasannya. Seorang entrepreneur bisa bersifat teknopreneur ya. Dan sebaliknya juga sih sebenarnya ya. Tapi seorang entrepreneur bisa tidak selalu berproduksi gitu ya, atau tidak menggunakan teknologi ya. Ada gimana caranya ya? Ada enggak ya? Kenapa dipisah antara entrepreneur dan teknopreneur? Nah, ini sejalan dengan perkembangan IT ya, biasanya teknologinya inilah yang menjadi peranan penting dalam memproduksi barang lebih banyak, lebih baik, itu ada peranan ya. Sementara di entrepreneur tidak berfokus kepada teknologinya, tapi berfokus kepada omset atau penjualannya. Ya. Nah, di dalam berbisnis dibutuhkan kreativitas ya dan inovasi. Kreativitas ini apa? Nah, kita harus berkreasi. Mungkin produknya sama dengan yang sudah ada, tapi kita berkreativitas memberikan warna seperti ikan-ikan permen itu ya, ikan-ikan yang jelek warnanya tapi mudah dikembangbiakan untuk hiasan, kemudian secara genetika diubah menjadi warna-warni macam-macam sehingga yang tadinya tidak berharga menjadi bernilai ya, tidak ada laku, tidak ekonomis penting menjadi ekonomis penting. Apa sih ekonomis penting itu? Dibeli orang dalam jumlah yang signifikan. Kalau belinya cuma satu, harganya 1.000, kita produksi 10.000, ya nggak ekonomis penting ya. Tapi kalau
pasar menyerap semua dengan harga segitu dan dengan produksi segitu menjadi ekonomis penting ya. Jadi ekonomis penting itu adalah bagaimana kita menghasilkan uang dari kegiatan bisnis ya, dari kegiatan produksi. Kemudian bisa juga melayani pasar yang belum terlayani ya. Misalnya gini, kalau sekarang mungkin sudah bisa ditemukan lele di mana-mana, salmon di mana-mana ya. Nah, dengan teknologi salmon yang diproduksi hanya di Norwegia atau beberapa negara daerah subtropis itu bisa kita nikmati yang berada di negeri tropis yang tidak membudidayakan atau tidak tersedia secara alami sekalipun ikan salmon ya. Itu kreativitas mencari pasar yang baru atau pasar yang belum terlayani atau pasar yang sudah ada tetapi menjadi merasa bahwa produk yang kita kreasikan itu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dia. Yang berikutnya adalah inovasi, gitu ya. Jadi inovasi itu bisa ukurannya bisa lebih kecil karena sekarang kan keluarga itu sedikit ya. Lihat aja pepaya. Dulu kita punya pepaya lokal ya, kalian masih belum lahir kayaknya. Ada pepaya lokal, biasa saja panjang ya, besar gitu. Dan keluarga saat itu kan banyak, keluarga itu banyak. Nenek saya anaknya 9, ibu saya anaknya 7, dan saya anaknya 4. Mungkin anak saya kalau punya anak nggak mau tuh sampai 3. Paling 1 atau 2 ya, tipikal keluarga-keluarga sekarang. 2 aja udah repot katanya nyekolahinnya ya. Kalian juga pasti datang dari keluarga yang belum tentu tuh anaknya 7. Walaupun ada juga pasti ya. Nah itu kan keluarga menjadi menyusut. Belum lagi keluarga-keluarga sekarang anak sudah besar sekolah SMP, SMA, perguruan tinggi udah keluar dari rumah. Jadi tinggal orang tua. Nah, gitu ya, mengecil ya. Jadi apakah kita masih membeli pepaya yang 1 buahnya bisa sampai 2 kilo? Nggak habis-habis. Kemudian datang lagi pepaya Bangkok yang lebih besar, bisa 3 kilo, 4 kilo, rasanya manis, dagingnya tebal. Kan kita beralih ke situ, tapi ternyata ada masalah baru ya, nggak habis-habis juga. Terakhir pepaya Kalina kan, yang cuma segede gini nih. 1 orang aja udah cukup atau berdua aja udah cukup. Nah, itu adalah suatu inovasi ya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Bagaimana dengan ikan? Inovasi apa? Ya. Dari dulu ikan mujair, ikan tilapia itu sudah ada dari zaman saya masih kecil gitu ya. Nangkep di ada dipelihara oleh nenek saya di tambak. Tapi kemudian dirasakan kurang memuaskan ya. Kenapa ikan mujair itu kecil-kecil? Karena apalagi yang betinanya gitu, jadi nggak tumbuh gitu. Sehingga dilakukan pemuliaan untuk hibridisasi sehingga mendapatkan ikan nilai yang lebih besar. Bahkan yang biasanya warnanya itu abu-abu ya, tipikal warna ikan konsumsi itu warnanya kan abu-abu. Coba ikan apa yang warnanya terang benderang tapi dikonsumsi oleh kita? Baru ikan nila ya, itu dia terinspirasi dari ikan kakap merah. Ikan kakap merah juga dikonsumsi ya, enak. Yang belum bisa diproduksi, ada penggantinya ikan nila merah. Tapi itu harus semua pada masanya. Jadi jangan sampai teknologi itu muncul belum waktunya atau timingnya tidak tepat karena tidak berhasil. Itu dulu nila merah waktu saya masih menjadi dosen muda ya,
baru diangkat nih tahun 80, sebelum tahun 90 ya, 86 saya jadi dosen. Kita Profesor Komar waktu itu melatih ada introduksi ikan baru ya, ikan nila merah yang sekarang gitu ya. Sekarang kan kalian biasa lah lihat ikan nila merah. Itu baru, komoditas baru dan prospektif sebagai aquatic chicken karena mudahnya membudidayakan ikan ini. Ya. Sehingga kita latih para petani. Mereka juga senang kan, wah ada barang baru nih dan mudah meliharanya, cepat tumbuhnya, terutama ya itu yang diinginkan oleh para produsen adalah ikannya cepat tumbuh. Ya. Sudah selesai dilatih, mereka pulang memproduksi. Waktu itu masih 6 bulan produksi ikan nila itu. Kalau sekarang udah 4 bulan. Itu juga suatu inovasi ya untuk mempercepat masa produksi atau masa pemeliharaan. Tapi kemudian ternyata mereka balik ke kampus lagi, pengen bertemu dengan Profesor Komar dan kami yang waktu itu melatih, dan mereka protes. Ikannya nggak laku dijual, udah mau panen, nyari-nyari pembeli, pengepulnya nggak mau ngambil karena konsumennya juga nggak mau. Aneh, kok ada ikan warna begini sayang amat dimakan, apa enak rasanya, ada keraguan dari para konsumen ya. Jadi kalau waktunya belum pas itu, pengetahuan konsumennya belum nyampe, ya begitu resikonya ya. Maka dari itu sebagai seorang teknopreneur sekarang sangat memanfaatkan teknologi baik dari sesi produksi, distribusi maupun konsumsi. Contohnya promosi itu menjadi suatu hal yang penting ya. Untuk mendidik masyarakat konsumen bahwa ada produk kita nih seperti ini. Jadi kalau kalian ada produk baru di TV ya, suka nonton TV nggak di rumah? Kopi Gilus itu udah sebulan ditayangin, tapi kita nyari-nyari belum ada di pasaran. Gitu. Jadi begitu strateginya ya. Nah itu teknopreneur itu mengandalkan semua teknologi di semua aspek ya, lebih cenderung ke sana ya. Walaupun entrepreneur juga bisa melakukan itu, tapi dia targetnya lebih ke tadi penjualan. Kalau teknopreneur lebih ke efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi ya. Oke. Ini kemana? Turun ya. Ini udah. Nah, untuk mendapatkan suatu inovasi tadi ya, banyak sekali dilakukan penelitian-penelitian. Kalau kalian penelitian nanti S1 ya untuk tugas akhirnya, lakukanlah penelitian-penelitian yang nantinya akan bermanfaat oleh masyarakat, produsen, distributor ataupun konsumen mengenai produk aquaculture ya. Nah, dimulai dengan penelitian yang menemukan invensi-invensi baru. Penelitian itu akan pasti menemukan hal-hal baru yang kita sebut dengan invensi ya. Secara ilmiah bisa teruji, ini bagus ya. Ini seperti saya nih, di belakang saya ada sistem aquaponik ya. Orang jualan sistem aquaponik mahal-mahal ya. Saya itu merasakan bahwa petani lele itu ada ya. Mereka sudah bertani, tapi kok lele aja. Coba dikasih tanaman di atasnya. Jadi aquaponik level sederhana saja ya. Ternyata bisa. Dan kangkungnya cukup banyak loh. Sekali nanam 1 biji bisa 4 kali panen. Dari selama satu pemeliharaan lelenya itu. Ya, dan cukup besar gitu. Sebentar, ini pengumuman para wisudawan, jadi Ibu dengerin dulu ya. Oke, sudah.
Lucu. Saya mau cerita sedikit di luar. Saya ngajar kalian sekarang, terus bapaknya anak saya rapat ke Jakarta. Anak saya sendiri yang mau wisuda ini sedang di Sulawesi. Dia diajak dosennya untuk apa namanya ke kebun coklat di Sulawesi. Jadi saya bikin video yang gerak-gerak jadi lucu nih, bertiga nih kami. Ya nggak apa-apa lah, yang penting hadir gitu dan nama dia ada di situ ya. Kelebihan dari online seperti sekarang ya, kamu ada di mana kita bisa ketemu secara online ya, dan bisa kuliah. Baik, kembali ke sini. Invensi-invensi ini belum tentu menjadi suatu inovasi ya. Ada invensi-invensi yang bagus menurut peneliti, tetapi ternyata tidak bagus atau tidak diperlukan oleh konsumen. Seperti tadi ya, invensi bahwa kita bisa menciptakan ikan nila pada masa itu tidak diperlukan sehingga tertolak. Gitu ya. Nah, memerlukan waktu. Jadi invensi itu kadang-kadang masuk ke valley of death. Validate itu bukan untuk dilupakan, tapi menunggu seringkali timing yang tepat, gitu ya, baru bisa menjadi sesuatu yang bisa diaktifkan kembali, kan pada skala produksi dan hasilnya dilempar ke pasar baru ketemu. Nah, sekarang kan sudah ada tuh caranya, yaitu banjiri dulu dengan promosi sebelum produk itu ada ya. Itu udah suatu pemikiran yang brilian ya, itu untuk bagaimana mendidik calon konsumen terhadap produk yang kita launching gitu ya. Jadi ada tahapan, ada value audit. Jangan kecewa atau jangan terpuruk ya kalau dalam perusahaan ini menemukan invensi dan ternyata belum diterima. Mungkin kita memerlukan cara lain untuk menyampaikannya ke pasar ya. Nah, ini prosesnya. Proses invensi itu sampai ke laporan ya. Memang betul dipatenkan juga gitu ya. Dari ide atau gagasan ya, kajian, penelitian itu pilot produknya terus dipatenkan. Makanya paten itu umurnya biasanya lama ya, 17 tahunan gitu, sehingga dia menunggu tuh apa di tahun ke-5, tahun ke-10 atau bahkan tahun ke-17 dia baru bisa diterima oleh masyarakat. Who knows ya gitu. Nah, kalau sudah bisa masuk ke proses inovasi ya, menentukan produk, bisnis plan, product development, karena produk yang sudah dibuat juga harus dites pasar ya. Jadi sebenarnya untuk detailnya produk itu pasar yang menentukan. Kenapa ikan nila merah sekarang banyak di fillet? Itu ditentukan oleh pasar. Nggak ada orang mau beli ikan nila merah yang sekilo 4, sekilo 5 gitu ya. Mendingan beli jair atau nila gift atau nila apa yang lain-lain lagi ya. Kalau untuk nila merah karena dia potensi tumbuhnya besar, bisa sekilo 3, sekilo 2, yang belinya juga segmentasi pasarnya lebih menengah ke atas, maunya fillet yang gampang. Ya, gitu. Jadi ada proses lagi. Kalau sudah diuji jual dan diterima dan perusahaannya kemudian juga mendapatkan keuntungan, itu hal yang berarti dia sudah teruji sebagai produk inovasi. Nah, kalau teknopreneur ini di sini berperan. Kalau entrepreneur cenderung mencari produk yang sudah memang laku atau diinginkan oleh pasar ya. Jadi
dia tidak mengambil resiko untuk mencoba barang baru yang pasar belum tahu. Tapi kalau teknopreneur sesuai dengan karakternya di minggu pertama itu ya atau minggu kedua itu bisa berkreasi dan berani mengambil resiko dari kreasinya. Nah, di dalam bisnis tadi kan kita dari segi internal ada kreativitas dan inovasi. Nah, dari kesempatan atau peluangnya ada dua, market pool dan technological push ya. Karena manusia itu sering sekali menciptakan teknologi untuk kemudahan dan itu juga menginspirasi apa ya? Misalnya contohnya air fryer. Air fryer itu menggoreng tanpa minyak. Itu menginspirasi produsen ikan. Untuk ikan kan udah terkenal sehat, tapi digoreng pakai minyak kan jadi terkontaminasi kesehatannya dengan minyak ya. Karena seringkali minyak itu dihindari oleh konsumen tertentu ya karena takut kolesterol dan sebagainya. Dengan adanya air fryer akan lebih mudah menyebarluaskan orang atau menawarkan ikan untuk dibeli orang yang punya air fryer. Ini bisa digoreng tanpa minyak, lebih sehat, Bu. Jadi modelnya air fryer itu seperti panggang ya, tapi hasilnya seperti gorengan. Nah, main di suhu dia dan udara panasnya itu berputar ke seluruh bagian yang di fry, namanya air fry, digoreng oleh udara gitu, bukan oleh minyak. Itu technological push ya, gitu. Nah, kalau market pool misalnya orang pengen makan ikan nila, maka kita produksi. Kalau technological push, nah kita punya sistem aquaponik sekarang nih ya, bisa menghasilkan ikan lebih terkontrol atau disebut dengan ikan organik, tidak hanya sayuran organik ya, tapi ikan organik juga, gitu. Itu kan apa yang bisa kita peroleh dengan jualan ikan organik dan tanaman organik? Bisa dilabeli harga yang lebih tinggi karena brandingnya beda ya. Oke. Kemudian juga dari sisi proses produksi dengan sistem aquaponik ya dibandingkan ekstensif, kan kalau budidaya ikan itu mulainya dari ekstensif ya, tradisional, ekstensif, nggak ada ganti air, nggak ada kan, tapi kolamnya luas hektar, tambaknya tuh 7 hektar, 5 hektar, 10 hektar, cuma ngisi air, kadang-kadang ngisi air tuh juga di awal sekali itu benih ikannya ke bawah dari saat ngisi airnya juga nggak pakai pompanisasi, cuma dibuatkan teknologi waktu itu adalah bukaan pintu tambak ya, dibuka airnya masuk, kalau udah penuh ditutup ya, kalau udah tinggi kan ditutup bagiannya. Kamu belajar monik nggak pintu air ditambak? Sekarang pintu air ditambak nggak menggunakan pintu air sekarang mah ya, pompanisasi saja gitu ya. Tapi mungkin di daerah masih ada ya yang menggunakan pot. Jadi pintu monik itu bertahap, ditutup dengan kayu. Jadi dibuat kusennya, terus bisa diselipkan kayu gitu ya. Jadi kalau udah ketinggian satu itu tuh kalau nggak salah 20 sentian ya, 20 senti. Kalau udah airnya masuk ditahan 20 senti kan supaya nggak keluar. Kalau nggak ditutup ditahan kan airnya balik lagi keluar. Nanti kan air masuk lagi, tutup lagi sampai 50 cm, 75 cm dan 1 meter gitu ya. Baru tuh air ketampung kan. Nah, baru bisa melihara ikan. Nah, itu sekarang kan udah
lahan sangat menyusut, air yang bagus untuk budidaya juga sudah berkurang, rebutan dengan industri lain. Nah, manusia menciptakan teknologi, bisa berproduksi dengan keterbatasan itu. Tetapi juga bisa menjadi dijual, rebranding ikannya, budidaya yang sangat terkontrol, dikasih makannya, dikasih airnya, bebas kontaminasi, bahkan dengan amoniak, ya, amoniaknya itu serap tanaman. Jadi, nah ini kalau ada yang mau penelitian ya nanti ya silahkan. Kita tahu kalau budidaya lele itu ikannya tuh bau kalau baru dipanen, nggak enak dimakan, bau amoniak. Anak saya tuh alergi kalau saya bawa lele ke rumah ya pas goreng, bau itu enggak mah, enggak, ini udah diberok, udah enak kok, ya gitu. Nah itu karena sifat dari ikan itu, yang ikan lele itu amonitelik. Nah, ya amonitelik itu dia bisa menahan amoniak, tidak seluruhnya dibuang. Kan kadang kalau secara fisiologis ya, kalau di kolam itu konsentrasi amoniak tinggi, maka amoniak di tubuh itu nggak bisa dikeluarkan. Ya, jadi kan modelnya kan difusi, selalu yang lebih hipo ya, kondisinya rendah konsentrasinya, maka yang di tempat yang tinggi akan mengalir. Itu apa tuh, cerita apa tuh ya. Tapi kalau di luar juga penuh amoniak, ikan nggak bisa membuang amoniaknya ya, karena jenuh di luar, makanya dia bisa menyimpan di dagingnya. Sehingga kalau kalian makan lele yang baru panen bakal kapok banget, nggak pernah mau lagi. Harus diberok. Nah, berok juga suatu teknologi ya, prosedur yang sangat bermanfaat diberok. Nah, yang saya maksud perlu juga untuk penelitian adalah membandingkan pelihara lele dengan kangkung di atasnya. Nah, kemudian pelihara lele tanpa kangkung, tanpa tanaman ya. Karena kan kangkung itu manfaatnya apa? Tanaman itu menyerap amonia sebagai sumber energi ya. Gitu. Disuruh ngomong, disuruh wisudawannya disuruh bersumpah, berjanji ya. Oke, maaf nih ya terganggu jadinya. Oke, jadi apa? Coba penelitian, ya, bikin. Saya mau meneliti ini Bu. Nah, bahwa ada peranan tanaman bukan hanya sebagai bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Memulihkan kualitas air supaya ikannya nggak terganggu kan? Kan tahu sendiri, ikan tuh hidup di air, makan di situ, nelek di situ. Nah, padahal teleknya juga dia nggak suka karena mengandung amonia, mengandung bahan organik yang dia tidak mau orang dia buang kok, tapi dia hidup di situ kan. Bagaimana caranya supaya sistem aquaponik ini kan ke sana larinya ya. Tapi kita belum pernah meneliti, atau belum ada yang mau meneliti ya, kalian boleh tuh. Berapa besar serapan amonia oleh kangkung? Nah, seringnya pakai probiotik. Kalau probiotik kan nggak kita panen, nggak bisa dimakan ya, cuma dia untuk memperbaiki air saja, bioremediasi ya, pakai EM4. Nah, kalau kalian sudah mengetahui ya, kalau produksi di kolam ini nih yang di lantai sebelah dam itu, dan kami di tingkat 3, kalau lelenya udah udah pertumbuhannya bagus, sudah mau sebulan atau sebulan setengah, itu baunya itu sampai ke lantai 3. Jadi kalau kita di node ya menghadap ke kolam itu, bahkan sebelum menghadap ke kolam aja udah bau nggak enaknya tuh nyampe.
Artinya apa? Itu amoniaknya udah tinggi. Biasanya terus ada instruksi kasih E4 supaya berkurang baunya. Nah, kalau cuma E4 aja, 2-3 hari lagi bau lagi. Nah, coba dengan tanaman. Diukur ya. Kalau ini saya sudah buktikan bahwa dia tidak terlalu bau ya. Memang kalau di dekat di bau, tapi kalau di atas nggak kebauan. Saya juga masih berpikir nggak kebauan karena penelitiannya cuma 6 unit ya dibandingkan dengan 16 unit yang kita miliki. Jadi kurang nyampe. Tapi saya turun ke bawah itu tidak bau. Nah, itu penting sekali ya untuk bagaimana kita berproduksi dengan nyaman. Kalian ingat ya, banyak peternak ayam yang tidak disukai oleh tetangganya kan? Karena ternak ayam itu kan bau banget, apalagi kalau habis hujan tuh teleknya itu aduh mengganggu. Sama seperti kita hidup dekat dengan TPA, tempat pembuangan akhir ya, bukan apalagi TPA tuh pengajian ya, tapi tempat pembuangan akhir. Nah, kita kan harus bisa berproduksi dan sistem aquaponik ini sudah terbukti, tinggal tentu saja belum selesai di sini ya. Jadi masih ada teknik-teknik baru yang dikembangkan sehingga ya tujuannya kan kita bisnis nih jualannya dengan sistem yang efisien dalam berproduksi, hasilnya juga nggak usah diberok dulu kan 2 hari tuh diberok. Apa sih pemberokan itu? Ikan disimpan di air bersih mengalir selama paling tidak 1 hari sampai 2 hari supaya itu amoniak di tubuhnya tuh hilang. Jadi pada saat digoreng udah enak, udah bau ikan, bukan bau amonika. Nah, kalau itu 2 hari itu artinya apa? Masa pemeliharaan kita lebih, dan dalam 2 hari itu apa yang terjadi? Tidak dikasih makan ikannya, ada penyusutan akibat pemberokan. Nah, kalau dikasih tanaman gimana nih? Jangan-jangan nggak perlu pemberokan gitu. Itu calon penelitian yang bagus gitu ya. Jadi technological push itu bisa terjadi ya seperti ini, tapi belum tentu barangnya diterima oleh masyarakat karena tentu saja masih perlu didetilkan lagi produknya seperti apa. Karena masyarakat mah nggak mau tahu ya, mau technological push mau apa, kayak pokoknya saya butuh ini dia cari gitu ya. Oke. Nah, ini teknologi, silahkan definisinya. Terus ini perkembangan teknologi, ada agriculture, manufaktur, dan informasi ya sampai ke pendidikan. Kemudian aquaculture berdasarkan teknologi kan berkembang ya, mulai dari tradisional, ekstensif, hasilnya misalnya ya. Nah, sekarang kita bisa skala spesialisasi dan industri itu 1 ton itu bisa di 200 meter persegi. Udah sangat menyusut ya. Mungkin kadang-kadang bisa lebih sedikit lagi kalau kita pakai sistem aquaponik seluas 100 meter. Nah, gitu kan. Jadi semakin efisien. Tapi tentu saja syarat teknologi itu harus ada. Nah, silahkan ya. Di mana ya tuh saya? Nah, di sini ya. Peranan teknologi nih ya, baca yang ini dulu. Peranan teknologi itu harus ada 4 yang kriteria yang kita amati ya. Teknologi tinggi ya, kita pakai teknologi. Teknologi tinggi, produktivitas tinggi, biaya apakah menjadi tinggi, kemudian penerimaan atau penerimaan dari masyarakat ya bisa terjual dalam jumlah yang tinggi juga. Nah, itu yang mungkin bisa sekarang seperti itu ya. Kalau biaya tinggi artinya apa? Harganya lebih mahal ya, gitu. Dan memang kelebihan penggunaan teknologi itu biaya produksi akan lebih tinggi. Tapi harga jual bisa lebih tinggi kalau kita brandingnya bagus. Nah, atau yang teknologi rendah, biaya produksi rendah, harga juga rendah, produktivitas rendah, dan penerimaan masyarakat rendah atau tinggi. Jadi bisa ada 4 kombinasi ya.
Mau yang mana nih? Tentu saja yang diinginkan adalah ini nih, ya. Teknologinya tinggi boleh-boleh aja kita pakai, tetapi produktivitasnya tinggi dan harganya rendah. Itu yang kita inginkan ya. Nah, karena harga itu menentukan besaran keuntungan kita. Nah, penerimaan masyarakat tinggi sehingga kita revenue-nya tinggi. Nah, kan maunya yang itu ya. Kita itu dalam bersikap sebagai pebisnis gitu ya, atau teknopreneur. Nah, saya mundur lagi ya. Nah, ini saya lewat. Nah, nih teknologi dalam aktivitas produksi itu ada kita bagi ke input, proses. Oh, tadi aspek kehidupan manusia ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dalam bisnis aquaculture kita itu ada input. Nah, ternyata mulai dari input juga teknologinya sudah dikembangkan ya. Tujuannya apa? Pertama, untuk menyediakan saprokan untuk kegiatan proses produksi. Dulu kita mengandalkan benih alam yang hanya ada pada musim hujan. Nah, ini kan ada falsafahnya. Kenapa mereka musim hujan memijah? Ya, itu adalah insting mereka. Kalau musim hujan kan yang tadinya lahan-lahan yang terbuka karena air surut ya, kalau musim kemarau ditumbuhi tanaman karena terekspos kepada matahari dan udara, tanaman tumbuh. Pada saat musim hujan flooding, banjir ya, membusuk tuh tanaman, menimbulkan jasa ternik pakan anak-anak ikan ya, karena anak-anak ikan itu paling susah ngasih makannya, harus makanan alami. Kenapa? Pertama, bukaan mulutnya masih kecil, kedua, organ pencernaannya belum sempurna. Jadi kalau kita kasih pelet, hasilnya nggak bagus. Ya, karena pelet itu tidak sesuai dengan kemampuan pencernaan makanan, pencernaan ikan untuk menyerapnya ya. Nah, jadi ada teknologi pembenihan dari kita mengandalkan benih alam sekarang dengan bisa menciptakan atau menghasilkan benih kapan saja gitu ya. Jadi misalnya mau nebar di musim kemarau, ketersediaan benih sepanjang tahun sekarang ya. Kemudian teknologi pakan, bagaimana ikan-ikan itu kita kurung di suatu wadah budidaya sehingga dia tidak bisa mencari makan sendiri sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, nggak ada keinginan sih kalau ikan mah, ya kebutuhan dia. Dia biasa makan cacing ya dia cari cacing kan gitu ya. Tapi saya melihat ada keinginan. Saya punya gurame itu ya menyebalkan sekali. Gitu. Dia sama waktu pemeliharaan awal sama teteh saya di kebun itu dikasih itu Jepang pepaya Jepang yang kecil-kecil itu ya. Aduh, saya kasih daun mangkokan, nggak mau dimakan. Lama nggak habis nih, kenapa dia nggak makan? Udah, saya barengin ya, dikasih daun Jepang dengan daun mangkokan. Yang habis duluan daun Jepang. Saya diamin aja, masih ada daun mangkokannya. Dimakan juga. Milih banget. Jadi ada preferensi ya. Tapi saya kira itu bukan keinginan, tapi kebutuhan ya. Karena dia tidak punya bukan makhluk berakal ya. Jadi dia tahu tapi secara insting makanan yang terbaik buat dia itu apa gitu ya. Tapi ternyata orang aquaculture dengan teknologinya ini mempunyai proses yang sangat bagus yaitu weaning ya. Nanti kalau kalian dapat nutrisi ada teknologi pemberian pakan ikan, manajemen pakan ikan itu ada mata kuliahnya weaning, pembiasaan. Jadi yang ikannya tidak tahu itu makanan, dibiarkan kan, biasanya dibiarkan sehari lapar gitu ya, baru dikasih pakan. Ya pakannya juga bukan sembarangan ya, sudah diupayakan nutrisi dan memenuhi palatabilitas. Ya. Jadi tahu ada bau-bau ikannya gitu ya. Kalau untuk ikan karnivor ada bau-bau sayurannya, untuk ikan herbivor.
winning, pembiasaan. Nanti kalau udah terbiasa begitu ya dia bisa menerima. Kemudian diproses dulu. Teknologi apa? Pengelolaan air ya. Sistem aquaponik adalah teknologi pengelolaan air. Teknologi apa? Manajemen lingkungan, manajemen lingkungan budidaya kan, dengan memanfaatkan 3 komponen. Ada produsen adalah si ikan yang memproduksi feses ya. Ada dekomposer, jadi Dasqua nih ingat ya, ada 3 komponen lengkap. Dekomposer, pengurai daripada feses yang dihasilkan oleh ikan, dan ada konsumen. Di sini konsumennya siapa? Tanaman yang mengkonsumsi zat hara hasil dekomposisi oleh bakteri nitrifikasi, ya, sehingga air kembali bersih dan nyaman buat ikan. Nah, itu aja terus. Nah, jadi seringkali dikatakan bahwa penggunaan sistem aquaponik itu menghilangkan 90% kebutuhan air. Karena airnya hanya itu saja yang dipakai, diulang-ulang. Beda dengan air deras kan, atau ganti air. Ganti air 2 hari sekali, Bu, berapa? 100%. Oke, masa pemeliharaan berapa? 60. Oke, 60 2 hari sekali, jadi 30 hari ganti air ya, 100%. Kalau 1 kubik wadahnya, jadi ada membutuhkan 30 kubik. Kalau 2 hari sekali digantikan, jadi banyak sekali untuk memproduksi ikan itu airnya dibandingkan dengan sistem aquaponik. Nah, ini teknologi ya. Kemudian outputnya juga teknologi panen. Panen ikan tuh gimana sih kegiatannya? Stressful buat ikan. Kenapa ikan nggak boleh stres? Karena kalau ikan stres akan, kalau fatal mati. Yang kedua, kena penyakit, memburuk selama masih dalam masa tunggu dibeli orang. Apalagi dipindah-pindahin pergi ke sana kemari ya, dalam rangka menjangkau pasar yang tersebar sporadis gitu kan. Dia waktu panen aja udah capek. Tahu nggak ikan stres itu membutuhkan waktu paling tidak 1 hari atau 24 jam untuk kembali pulih. Kita juga kalau lagi capek kan nggak mau dibikin capek lagi. Baru nyampe rumah sama ibunya disuruh ngepel. Capek mah, antar dulu istirahat dulu. Gitu ya. Apalagi suruh nimba gitu ke sumurnya, baknya kosong. So, ayo nimba. Kita perlu memulihkan diri. Nah, ini belum pulih, udah diangkut. Angkut ketemu lingkungan baru, tambah stres lagi. Ada penyakit yang namanya, yang kita sebut delayed mortality syndrome. Itu akibat kita atau ikan lelah, belum selesai lelah, tambah lagi lelahnya, itu kalau tidak ditangani dengan baik itu mati ujungnya. Ya, jadi mulai dari teknologi panen harus dipikirkan. Ini belum nih, kita belum memikirkan karena memang produsen nggak peduli dengan ikan ya. Nah, pokoknya asal kita panen dibeli sama orang, si konsumen dirugikan karena ikannya sudah mulai stres dan mati di tempat dia, ya kan mau digoreng ya. Kalau mau belinya langsung digoreng, kalau mau disimpan dulu di bak untuk digorengnya hari Minggu, sekarang baru hari Kamis, sekarang hari Rabu ya gitu ya. Jadi gimana tuh? Gitu, ini baru mati deh gitu ya. Oke. Untuk mengatasi masalah itu kan ada juga yang ikannya sengaja dimatikan. Ya. Nah, dijual dalam keadaan segar. Di es, ya udah aman tuh, karena untuk iklim tropis itu mudah sekali ikan mati mencapai rigor mortis. Apa tuh rigor mortis? Dapat teknologi penanganan hasil perikanan enggak? Cepat jelek, membusuk gitu ya, jadi nggak layak makan. Ya karena manusia itu kan yang menguasai dunia ini harus mendapatkan bahan makanan yang terbaik. Gitu. Untuk ikan yang terbaik kualitasnya adalah ikan yang sehat, segar, dan baru
bunuh untuk langsung diolah atau dimasak, bukan yang sudah tiren ya. Nah, yang udah dieskan itu ya, saya suka membayangkan itu ya, dia udah mati berapa kali si ikan ini gitu ya. Jadi udah dibekukan atau udah dieskan, dibekukan, dicairkan, beku lagi, cair lagi, aduh itu apalagi kalau lemari esnya lagi mati listrik gitu, wah. Atau distribusi dari berangkatnya dikasih es banyak-banyak, perjalanannya 2 jam, nah, di perjalanannya panas sampai konsumen udah cuer, males deh. Nah ini kan semua memerlukan teknologi semua ya, jadi apa namanya, kita tidak mungkin lepas dari teknologi ya, karena kita ingin mendapatkan apa yang terbaik untuk kita dari segi produsen maupun distributor juga, dan konsumen. Apa yang dialami oleh distributor selama dia mengangkut atau mendistribusikan atau mentransportasikan hasil yang dia beli dari produsen, dia nggak mau mengalami kerugian karena kematian atau karena penyusutan akibat distribusi atau pengurangan penurunan mutu. Itu kan, jadi kita tidak terlepas dari teknologi. Karena banyak kasus ya, kejadian ya, antara produsen dengan konsumen itu tidak pada lokasi yang sama. Nah ini pandemi ini sebenarnya bagus nih ya, membuat kita belanja dari tetangga, pasti fresh gitu ya. Nah ini juga sayuran ini dipanen dan dijual nih, kita menjualnya ini kan kolaborasi dengan ibu-ibu Agrianita ya. Mereka mau membeli satu ikatnya 15.000 gitu, padahal kalau abang sayur lebih murah, tapi jualannya apa? Kita nggak pakai pupuk kimia di sini, ini organik banget, cuman pakai sisa pakan dan tele ikan, dan tele ikan sisa pakannya juga nggak diserap mentah-mentah sama si tanaman, diurai dulu oleh bakteri gitu ya. Karena dia juga nggak bisa makan bahan organik si kangkung, dia hanya bisa makan zat hara. Dah aman kan? Nah ini adalah suatu siklus yang umum terjadi di alam, memang begini alam itu ya. Oke. Makannya juga halal feed. Kan sekarang ada cerita halal feed ya, bukan hanya halal food. Jadi komponen pakan itu juga komponen yang halal. Ya, ada tepung ikan, ada kedelai ya, bukan ayam tiren gitu ya, kan ada lele itu suka dikasih makan ayam tiren. Nah, seedling teknologi ya, ini awal dari bagaimana aquaculture bisa berkembang adalah kuncinya di teknologi pembenihan. Di teknologi pembenihan itu banyak sekali perbaikan kualitas ikan ya, dari kemampuan hidup dalam kondisi budidaya, kemampuan hidup dalam menerima perlakuan budidaya ya, misalnya dikasih makannya sehari 2 kali, sehari 3 kali kan, dikasih peletnya yang begini gitu kan, dia bisa adaptasi gitu ya. Kemudian tahan penyakit ya, kemudian juga tumbuhnya besar, itu kan teknologi semua, itu bioteknologi ya, kan ada mata kuliahnya prinsip bioteknologi, teknologi semua itu. Bagaimana kita bisa menghasilkan ikan lebih banyak yang hidup dan lebih cepat tumbuhnya gitu ya. Nah ini menyediakan larva ikan saja juga kita udah nggak sabar nunggu mereka mijah sendiri ya, kita stripping aja gitu ya. Nah, bagaimana untuk bisa di stripping, kan kita kasih hormon supaya, kan ada ikan yang memijahnya parsial ya, nggak semua telurnya dikeluarkan dalam 1 kali pemijahan, kita kasih hormon supaya matang semua gitu. Jadi sekali kerjanya. Nah manusia kan pengennya kerja cepet-cepet saja. Nah kemudian kembali ke sini, nah ini tujuan kita adalah profit ya sebagai pelaku bisnis. Ternyata sistem dan teknologi maupun low atau high teknologi tujuannya adalah kita mendapatkan quantity produk.
Quantity produk itu ada jumlah yang bisa kita jual. Nah, itu ada dua. Quantity produk itu diperoleh dari dua hal, ya SR, ya SR ke jumlah populasi yang kita peroleh, dan SGR ke menentukan ukuran ikan. Nah, sehingga kalau dikalikan jumlah ikan dengan bobot itu kita nanti dapat 1 ton, 8 kintal, atau 1,5 ton. Mana yang kita pengen? Wah, 1,5 ton. Dari mana 1,5 ton? Ukuran ikannya sama. Oh, SR-nya 100%. Nah, gitu. Oh, ini saya sama juga 100%, tapi ikannya kecil-kecil, maka nggak nyampe 1 ton, hanya 8 kintal. Nah, itu kan. Kenapa penting itu? Nah, quantity itu dikali harga, dapatlah kita revenue. 1 ton dengan 1,5 ton dikali harga yang sama, katakanlah harganya sama ya. Ya, ceritanya beda di SR nih ya. Yang satu SR-nya 90, yang satu SR-nya 100 gitu kan. Dikali harga sama 20.000, kan beda tuh uangnya yang didapat karena jumlah ikan yang terjualnya berbeda. Nah, di ujungnya adalah profit. Revenue itu kan dihasilkan dari sini. Kita dapat uang nih. Kalau 1,5 ton dijual 20.000, kita punya 30 juta ya. 3 juta apa 30 juta? 30 juta ya. Kalau yang tadi cuma 1 ton, kita cuma dapat 20 juta. Nah, biaya produksi kita 15 juta. Nah, untung mana tuh? Nah, ya, jadi yang banyak ikannya. Belum lagi cerita sudah apa namanya? Sudah 100%, size-nya gede juga gitu ya. Size gede itu yang tadi cuma 1 kilo 4 ekor, ini 1 kilo 3 ekor. Harganya beda tuh per kilonya. Itu kan sebenarnya bisnis itu ke sana ya. Dan kita memerlukan teknologi untuk mencapai ini semua ya. Untuk low tech itu kan mempengaruhi cost, high tech juga mempengaruhi cost, SGR ke fish size dan mempengaruhi harga, SR nah itu kan apa namanya jalurnya. Tapi tadi sudah saya ceritakan seperti itulah berbisnis untuk aquabisnis atau agribisnis yang menjual produk ya. Bukan cara menjualnya. Nah, kalau mau kita masukin cara menjualnya juga bisa tambah panjang lagi. Kemudian seringkali kita mengalami apa ya, kegagalan produksi tidak seperti yang kita inginkan. Misalnya ikannya kecil-kecil atau jumlah kecil. Nah, biasanya kita melakukan suatu teknologi value added ya untuk memperbaiki atau bukan memperbaiki. Produk kita lebih bisa diterima oleh masyarakat, misalnya dengan apa namanya freezing ya. Jadi dipanen, mau jualannya panennya di Bogor, jualannya di Surabaya atau konsumennya di Surabaya. Nah, maka ada teknologi freezing, ada canning atau bottling. Jadi udah di apa namanya? Canning itu apa? Udah dikalengkan ya, selain bisa disimpan lebih lama, distribusi menjadi lebih luas ya. Dan masa apa? Penyimpanan lama itu artinya bisa menemukan waktu-waktu yang lebih lama untuk menemukan pasarnya gitu ya. Asap, ikan asin, fermentasi, apa ya produk ikan di Indonesia yang difermentasi, jadi petis ya, jadi terasi gitu kan, surimi itu yang tetelan-tetelan ikan yang jadi dicampur-campur jadi fish cake ya, nugget gitu ya. Kemudian marinasi ya, dibumbuin gitu ya. Kemudian ada lagi berubah bentuk sama sekali, ini sosis, nugget, petis, burger sama jadi siomay ya. Jadi udah berubah bentuk banget gitu ya. Nah, kan kalau kalian lihat ya, semakin dekat, semakin tinggi perubahan, semakin jauh dari awal, itu harganya semakin mahal. Coba
kalau kalian beli siomay ya, kan ada udangnya sacuil ya. Sacuil harganya mah 30.000 10 biji siomay. Nah, itu 30.000. Kalau kita beli udangnya 30.000 kita dapatlah hampir setengah kilo ya. Kan kadang-kadang ada udang yang bisa sekilo kita beli 75 atau 60.000 itu. Atau kalau yang mahal kita bisa belilah 3 onan gitu ya. Nah kalau kita bikin sendiri itu kita cukup beli seon, udah dapat semuanya banyak kalau kita kerjain sendiri. Tapi di sini kan ada tenaga yang kita tidak hitung ya. Tapi kalau beli kan itu dihitung tenaganya. Oke. Jadi value added itu tujuannya apa? Untuk tadi, nah, untuk tadi ini nih, ya, untuk revenue. Ya, jadi SGR-nya bisa rendah, kecil-kecil ya. Kita kasih value added, harganya bisa jadi lebih mahal, ya, di sana. Oke. Nah, teknologi transportasi, bagaimana ikan dalam keadaan hidup ditransportasikan. Ini kan hidup nih, ya, sampai ke konsumen, ya. Nah, kan memelihara ikan kita perlu pakan. Bagaimana pakan juga pabriknya, feed millnya di mana tahu gitu ya. Kita meliharanya di Karawang gitu ya. Feed millnya ada juga yang di Karawang sih. Meliharanya di mana yang jauh di Banten kan ada. Bagaimana mentransportasikan hidup supaya dia dari hatchery tetap hidup sampai di pembesaran, dan di pembesaran dia juga hidup dan tumbuh, kemudian dibeli oleh pengepul, wholesaler dan segala macam tetap hidup ya, tidak menyusut jumlahnya. Kan pada nggak mau ya, belinya 1 ton pas mau dijual tinggal 8 kintal itu tadi ya, nyusutnya 2 kintal. Nah, itu siapa yang menanggung? Itu biasanya konsumen yang menanggung. Harganya jadi mahal kan gitu. Kalau dia bisa 100% ya konsumen juga tidak terbebani ya gitu. Nah, ini juga feed mill mengirim pakan juga nggak sembarangan, dia memikirkan ya. Kalau yang belinya cuma 1 ton, kan 1 karung itu isinya berapa ya? 80 gram sampai 100 gram ya, 10 karung. Kita beli 10 karung dari pabrik pakan di Sinta yang di Karawang, nggak akan dilayani tuh. Harus truk-trukan, harus 1 truk paling enggak gitu ya. Jadi kita harus kumpulan sesama pengguna pakan itu sampai ketemu 1 truk baru tuh mau dikirim. Ya itu kan. Jadi di dalam transportasi itu kan yang dilihat juga efisiensi biaya pengiriman ya. Jangan sampai per kilonya. Nah ini ada cerita kemarin. Ada saudara saya di Bali ingin membeli produk dari saudara saya yang lain. Harga produknya 100.000. Ongkos kirimnya juga sama 100.000. Jadi 2 kali lipat karena jarak. Karena dia hanya beli senilai 100.000, buat dia jadi jatuhnya mahal ya. Tapi kalau dia beli 1 juta, tambah ongkos 100.000, ya jadi murah kan. Nah gitu, seperti itu. Nih ada live fish transportasi berat ya, bawa air. Atau kalau yang segar, kita harus long cold chain ya, harus rantai dingin yang kerjakannya harus dalam kondisi dingin, apakah di es atau dibekukan baru biasanya mobil box yang ada pendinginnya ya. Terus nanti kalian juga mengalami ya kalau virtual. Jadi semua orang pada membuat video yang untuk sebagai backgroundnya virtual.
Disuruh nyanyi jadi nggak pada nyanyi. Orang saya kan nggak menyiapkan video yang nyanyi. Udah diem aja. Ya udah nggak apa-apa. Karena dia akan mengalami. Kalau ada yang kakaknya lagi di wisuda, kalian bisa lihat. Lucu ya. Oke. Teknologi pakan juga sudah berkembang untuk pakan alami ya. Pakan alami apa yang kamu kenal? Ayo, Maulana. Pakan alami yang kamu kenal untuk ikan. Artemia, Bu. Artemia ya, memang anak sekarang itu taunya Artemia ya, karena itu memang pakan alami yang sangat tersedia setiap saat. Itu teknologi juga. Jadi teknologinya secara alam terbentuk. Jadi Artemia itu adalah hewan yang hidup di air sangat asin. Dia melindungi anak-anaknya yang belum tentu kuat ya, karena dia semacam krustase juga bercangkang menghadapi lingkungan yang sangat asin. Itu bisa dehidrasi itu kan keserap. Jadi dia mengeluarkan bertelur, dan telurnya itu dorman, cangkangnya tebal, kista yang kita sebut kista itu. Nah, si kista ini kuat terhadap salinitas tinggi, dia ngapung ke pinggir biasanya ke bawah. Nah, dipanen oleh orang. Nah, kalau secara alami dia menunggu kalau ada penurunan salinitas, kalau salinitas tinggi banget gitu, baru dia netes gitu ya. Nah, ini dipanen sama orang gitu ya. Dan didistribusikan karena memang kistanya bagus sekali, tinggal dikalengin. Nah, kita di sini itu kan air asin dia hidupnya. Kalau di air tawar dia sebentar. Ya, nggak sampai 3 jam dia mati itu. Jadi pemberian pakan Artemia itu harus pas, jangan ada kelebihan gitu. Sayang kan. Mahal kan, sekaleng berapa? Sekaleng 1,5 kilo lagi ya. Nah, sekarang sudah mulai nih produksi pakan alami ya. Pak Dedi Yusadi, kalian ada yang dibimbing Pak Dedi, nanti dia memproduksi Dapnia dan Moina. Itu pakan alami untuk ikan-ikan air tawar. Ada yang lebih kecil lagi, rotifera. Nah, kita belum ketemu nih teknologinya. Rotifera itu bisa juga dibuat dorman juga. Cuma sangat halus ya, jadi nggak kelihatan. Kalau kista Artemia kan cukup besar ya. Sehingga ini serbuan untuk membuat pakan buatan menjadi lebih tinggi karena sulitnya mengelola pakan alami. Gitu ya. Pakan alami itu cepat berubah, cepat habis, harus mempertahankannya susah gitu ya. Tapi kalau ini kan enak, tinggal nyimpen, asal nyimpennya kering gitu ya, nggak ada kontaminasi, dah lebih aman. Kalau ini menumbuhkannya saja perlu waktu dan perlu pupuk yang tepat, dan panennya juga harus waktu yang tepat. Kalau lewat panen juga tidak bagus gitu ya. Kalau sebelum waktunya panen kita panen juga banyak bahan kimia pupuk yang belum dimanfaatkan juga mengganggu kolam ikan. Jadi banyak resikonya ya. Nah, teknologi pemasaran ya. Silakan teknologi pemasaran itu di zaman kalian itu sudah sangat bagus ya. Kita bisa melakukan pemasaran tanpa menyentuh konsumen, pakai medsos, pakai e-commerce, dan itu hampir 24 jam. Dunia itu kan berputar 24 jam. Kalau sekarang di sini jam 9, maka di tempat yang berapa lintang ya, bujur ya, bujur itu masih jam 8, dia akan mengalami jam 9. Nah, katakanlah seseorang itu biasa membuka medsosnya dia atau internet itu pada jam 9 rata-rata, itu sedunia itu dapat jam 9 bisa buka ya. Jadi 24 jam kan. Sekali kita tayang itu bisa dibuka oleh orang kapan saja dengan waktu yang bisa berbeda, bisa juga sama kan. Jam 9 di sini pagi, jam 8 ya, 11 jam 8 di tempat anak saya sekolah kemarin di New York. Nah itu kan
jam 8-nya dia jam 8 malam, tapi gitu ya. Jam 8 malam nanti dia akan ketemu jam 9 pagi kan, nanti dia bisa buka. Atau sekarang juga dia bisa buka kan gitu. Jadi kapan saja. Jadi sangat efektif. Udah nggak ada yang paling efektif lagi kita kecuali pemasaran menggunakan teknologi ini, IT ya. Bahkan bayarnya juga nggak banyak ya. Kalau udah sekali tayang, apakah ada tarikan bayaran iuran tahunan dan segala macam? Kayaknya enggak ya. Gitu. Karena apa? Di situ bejibun sekali, uang bisa masuk itu banyak ya. Jadi bisa melalui kita apa di ini kan dapat KPK ya, blogger yang gitu ya. Kita menulis sesuatu terus ujungnya kita jualan gitu ya. Nanti ada iklan-iklan yang ikut masuk di situ. Udah keren sekali ya. Pemasaran. Kita memasarkan produk juga, misalnya kita bikin blog, ini melihara ikan nila sistem aquaponik begini ini bla 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 bla. Anda bisa melakukannya pada skala ini. Tapi kalau mau beli alatnya kami juga nyediain. Gitu kan? Senang sekali tuh mengiklankan seperti itu. Jadi jangan capek cuma strike jualan. Tersedia ini, selesai. Gitu ya, tapi ada ceritanya gitu, karena seringkali manusia itu apa ya namanya, pada bolak-balik toilet aja nih. Oke, marketing teknologi, oke. Ini hampir sama ya, kayaknya habis deh udah gitu ya, lebih cepet nih. Nah, apa yang belum saya terangkan tadi? Udah ya, udah. Oke. Nah, ini nih. Klasifikasi aquaculture berdasarkan teknologi. Nah, inti daripada teknologi yang diterapkan di aquaculture apa? Intensifikasi. Kenapa intensifikasi? Karena kita membutuhkan jumlah atau kuantiti lebih banyak sekarang ini. Apalagi ke depan. Kita mau menghadapi jumlah penduduk yang meningkat ya. Sekarang berapa miliar, nanti sekarang berapa ratus juta untuk Indonesia gitu ya. Artinya apa? Kemampuan alam ternyata tidak bisa ya, lihat aja kan apa namanya hasil tangkapan cenderung stagnan ya. Maka aquaculture harus berupaya gitu. Dan memungkinkan ternyata dengan teknologi. Nah, itu kan intinya. Super intensif. Cuma memang belum apa ya? Produksi ikannya sih oke-oke saja, tapi belum ramah lingkungan gitu. Ya. Super intensif itu masih menghasilkan limbah yang banyak dan belum terkonversi. Gitu. Banyak ide-ide yang perlu dikaji dalam penelitian ya. Jadi kalau udah memelihara lele begini, kan airnya udah hijau nih, ya. Lelenya dipanen. Gimana cara panennya juga saya paling sebel ngeliat orang Indonesia panen ikan ya. Kenapa sih nggak mau investasi lebih? Di kolam bulat ini dipasang juga jaring bulat yang bisa kita angkat. Jadi kalau panen itu kita ngangkat ikannya, jangan buang airnya. Air udah susah buang-buang ya, walaupun udah dipakai 40 hari sih. Dipakai nggak apa-apa. Kalau bisa dipertahankan nggak dibuang kan oke ya. Jadi angkat tuh si jaring nih kalau udah waktunya panen, diangkat set gitu ya. Ikannya keambil langsung pakai forklift kah atau pakai apa pengungkitnya, pindah ke bak penampungan untuk grading ya. Nah grading juga tuh saya suka menghayal ya. Kalau misalnya bikin ada bak seperti ini, bak bulat satu ini, terus ada satu lagi bak bulat satu lagi yang dipasang rak dengan ukuran lubang yang berbeda, gitu ya. Tahapannya misalnya kan ada 3 ya, size small size, daging sama big size.
gitu. Jadi yang paling atas dibikin saringan ya, rak saringan kan harus pakai rak ya biar nyangkut gitu ya, penuh gitu ya selingkaran bak ikan itu dengan lubang yang besar. Terus di bawahnya ditarak dengan lubang-lubang, dipasang lubang-lubang grading ukuran lebih kecil, dan paling bawah lagi cukup 2 ya. Nah, gitu. Nanti ada ikan-ikan yang nyangkut. Nah, kan kepala lele itu gede ya. Nah, ukurannya diameternya kepala gitu. Ikan-ikan yang nyangkut, ikan-ikan yang kecil-kecil kan lolos paling bawah tuh. Yang daging pasti di tengah. Yang jumper paling atas, nggak bisa masuk kan kepalanya, walaupun badannya bisa aja, ya, tapi nyangkut di kepala kan gitu. Kayaknya aman deh grading kayak gitu ya. Dikasih air tentu saja. Nanti tinggal diangkat dulu yang paling atas, dipindahin. Nah ini yang gede-gede BS ada berapa gitu kan. Oh keren sekali, coba. Sayang nih kita lab kami itu namanya MAK, tapi kalau Sistek, tapi kita sih masih bandel ya, tetap aja memikirkan hal-hal teknologi seperti itu, karena apa? Teknologi itu ujungnya adalah untuk mencapai ekonomi yang lebih baik. Jadi jangan cuma mikirin jual-jualnya aja, tapi bagaimana supaya yang akan dijualnya terbaik kita peroleh dalam jumlah dan kualitas. Gitu ya. Nah kalau bisa begitu nih ya, tadi kan diambil ikannya kan, dijala seret gitu, airnya ada di situ kan, dan airnya hijau-hijau gini. Untuk apa coba? Ayo, taruh ikan-ikan herbivora, anak-anak ikan. Ya misalnya kita banyak tuh ikan nila di bawah tuh, taruh aja di sini biar makanin ikan plankton feeder atau fitoplankton. Banyak kan ikan anak-anak ikan terutama. Itu masih banyak tuh fitoplanktonnya. Biar sampai jernih lagi kan. Anak-anak ikannya makan makanan sudah tersedia, membesar kita pindahin. Kolamnya bisa dipakai lagi kan. Itu jadi itulah teknologi. Jadi kita harus mengetahui banget apa yang kita perlukan ke depan dalam rangka kelangkaan sumber daya alam. Tapi kita sumber daya manusia yang sudah lebih pandai karena sekolah, karena pengalaman, itu bisa menciptakan sumber daya buatan yang lebih baik, sehingga nanti muncul itu yang dicita-citakan oleh orang sedunia itu apa? Blue economy. Apa itu blue economy? Kita bisa berproduksi sesuai kebutuhan kita, tetapi lingkungan tidak mengalami penurunan kualitas dan kuantitas atau degradasi ya. Itu ya. Jadi jangan khawatir kamu akan kekurangan materi penelitian. Nah, hidup itu terus berkembang terus dan kita membutuhkan teknologi-teknologi baru yang supaya hidup kita tetap atau semakin sejahtera. Kan itu tujuan. Sejahtera itu apa sih? Bukan hanya banyak duit ya. Duit mah cukup pas-pasan, pas mau makan ada, pas mau makan ikan goreng ada uangnya, pas mau makan apa namanya yang ikan yang mahal tuh kerapu ada uangnya gitu kan, pas-pasan aja. Tapi kita harus memilih hidup yang nyaman ya, yang apa damai, yang kondusif untuk kesehatan kita selain dari makanan ya. Makanannya bagus tapi pikirannya ruwet juga kan belum tentu sehat ya. Jadi ke sana ya. Jadi jadilah seorang pebisnis ya, teknopreneur. Karena apa? Kita bisa berkreasi lebih baik dan menjadi apa? Leader ya. Karena teknologi ini kita harus jadi leader. Kalau kita tetap aja follower ya nggak ada gunanya juga, kita ngapain jadi follower. Wah lupa saya disuruh merekam ini apa namanya, gimana cara merekam ya? Gimana cara merekam?
Rektor mau saya rekam. Ya, bagus sekali nih ya pidatonya Rektor. Ya, mudah-mudahan saya dapat tulisannya nanti. Jadi jadilah kita yang bisa mendapatkan kesempatan, ya, mencari kesempatan dan mendapatkannya. Nah, kesempatan itu harus sustainable, berlanjut, dan manfaatnya luas, gitu ya. Sebentar tadi karena saya asik gitu, tapi saya tangkap intinya. Jadi ini adalah suatu falsafah wirausaha yang diomongkan oleh Pak Rektor, karena memang dia sangat mendukung sekali kemandirian kalian sebagai lulusan untuk mendapatkan kesempatan itu dengan jiwa wirausaha. Ya, kita bisa berproduksi sendiri, kita juga bisa bekerja untuk orang lain, tapi dengan memanfaatkan bagaimana tempat itu bisa memberikan manfaat yang lebih banyak buat kita dan buat perusahaannya atau buat masyarakatnya, ya. Nah, aquaculture itu, bayangkan kesempatan berbisnis aquaculture itu luas sekali, dari toples yang sedikit, yang kecil, dari galon bekas cat, itu bisa menghasilkan duit tuh ratusan juta kita gunakan untuk memelihara dan mengembangbiakan ikan cupang gitu ya. Cupangnya yang bagus-bagus dengan hibridisasi, ada teknologinya tadi kan, mendapatkan ikan yang membuat orang pengen membeli dengan harga mahal gitu ya, sampai ke akuarium ya, untuk pembenihan ikan. Saya punya akuarium 40 unit untuk membenihkan patin ya, dan tersegmentasi juga ya. Kalau kita nggak perlu punya induk ya, kita bisa beli anakan, kita besarkan. Kita punya kolam yang lebih besar atau sistem aquaponik yang ini 4 meteran nih belakang saya ini ya, 4 meter itu bisa untuk memelihara atau nila. Untuk ini ada kakak kelas ya, kemarin yang penelitian di sini nilainya gagal karena sistem ini ternyata tidak cocok untuk pokcoy. Kita kombinasinya ada lele kangkung dan dibandingkan dengan nila pokcoy. Ternyata yang lele kangkung bagus untuk sistem ini. Yang dikaji adalah sistemnya ya. Untuk nila sama pokcoy, pokcoynya nggak tumbuh gitu ya. Nah, nilainya juga terganggu ya, karena memang kualitas air tidak terperbaiki dengan baik ya, karena kita sistemnya tertutup ini ya. Sehingga nilainya kita lanjutkan dengan penelitian berikutnya. Enggak, orang itu udah selesai ya. Penggemukan, saya ambil penggemukan pakai sistem aquaponik, pokcoy atau selada ya, kalau nggak salah dia pakai selada. Yang sistemnya bukan rakit gini, tapi nutrient flow ya. Jadi si tanamannya di bedeng tanaman yang tidak langsung ke air gitu ya. Karena mungkin akarnya dia nggak bisa terlalu basah atau bagaimana. Saya belum tahu nih. Kita pelajari dulu. Jadi dari keberhasilan ini belum tentu bisa terapkan untuk kombinasi yang lain gitu ya. Jadi kita membuat suatu teknologi itu berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teknologi yang ada ya. Jadi kita modifikasi terus, kita perbaiki terus sehingga tercapai produktivitas yang tinggi gitu ya.
Itu yang bisa saya berikan. Ini habis sih tadi. Oke. Ini tinggal pemasarannya. Pemasaran di KPK ada. Saya stop share ya. Dan apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ini minggu depan kalian UTS ya. Dan ada ini nggak? Ada utang tatap muka nggak di kelas ini? Tidak, Bu, sepertinya. Udah 7 minggu ya. Oke. Ya. Karena kalau di kelas satunya masih ada utang muka. Udah utang tatap muka karena ketemu hari apa namanya libur. Kalau kalian sudah dibayar ya minggu pertamanya itu. Praktikum minggu pertamanya. Sudah. Oke. Baik, nanti bahan sudah saya kirim ya ke Mbak Iit. Nanti minta aja dari Mbak Iit ya. Untuk bahan ujian. Soal ujian itu kita standar ya, tidak satu tipe soal, tapi ada BS, ada PG, pilihan ganda, ada mengisi kolom atau jawaban-jawaban pendek, dan ada esai, ya, ada menjodohkan juga kadang-kadang ya. Kami sudah punya bank soal ya banyak, jadi tinggal nanti dipilih-pilih yang sesuai. Karena setiap tahun kita mengupdate materi kuliah, jadi nggak bisa pakai soal yang lama seluruhnya, karena soal lama seluruhnya lagi bisa saja ada kadaluarsa atau belum ada tambahan baru ya. Baik, jadi kalian selamat belajar untuk UTS dan maksimumkan ya pencapaian nilai UTS ini supaya kalau udah punya nilai tinggi sekarang, kalian UAS kan akan lebih tenang ya. Dibandingkan kalau UTS nilainya udah jelek, maka harus geber ya di UAS ya. Karena di kita itu kan masih ada nilainya, walaupun ternyata sudah berkurang ya. Tekno saya ambil 50% nanti dari praktikum ya. Nilai itu yang itunya 25-25 atau 20-20. Tapi 20 juga kalau nilainya jelek kan sayang. Ya. Ibu, bentar ya. mau nanya, Bu. Ya, silakan Suden. Terkait teknopreneur ya, Bu ya. Kan kalau untuk penelitian gitu, skripsi itu saya bingung, Bu. Kalau nanti ini tekno ini masuknya ke lab apa ya, Bu? Manajemen aquacultur. Manajemen aquacultur. Terus Bu, kira kan kalau saya kan di Cilegon ya, Bu ya. Di Cilegon itu saya pernah terjun ke pembudidaya gitu, Bu. Nah, di sini mayoritas itu ikan lele gitu, Bu. Nah, berarti kalau misalkan di topik penelitian itu ke arah teknopreneur itu dengan kerjasama dari para budidaya, better gimana, Bu? Ada saran nggak, Bu? Kira-kira, Bu? Karena masih awam, Bu, untuk ke arah penelitian gitu, Bu. Perbaiki teknologi mereka. Udah teknopreneur. Apakah kamu melakukan perbaikan teknologi dan mendapatkan hasil yang lebih baik atau tidak? Kan tujuannya ke sana. Misalnya di sana melakukan kegiatan budidayanya bagaimana sistemnya? Kolam terpal gitu sih, Bu, mayoritas. Oke. Udah cocok kolam terpal. Kamu apungin aja ini. Apungin tanaman. Nah, nanti hasilnya ditotal. Ikannya berapa, dapat berapa kintal, dijual kali harga berapa, tanamannya dapat berapa kintal, dijual hasilnya berapa. Jadi kamu melihatnya dalam satu unit produksi ini, kalau lele aja dapat 1 juta, misalnya kalau dengan kangkung dapat 1.200.000. Nah, gitu. Itu sudah suatu kreativitas dan bahkan bisa inovasi itu, ya. Jadi yang tadinya hanya jualan lele saja, dia bisa tambah jualan kangkung. Jualan kangkungnya jangan jualan kangkung ke pasar becek ya, karena nggak akan bisa bersaing. Jualan kangkungnya kamu kemas seperti kemasan kangkung di mal-mal. Harganya berapa itu? Gitu. Kalau misalnya belum bisa masuk ke mall, kamu jual door to door. Tulisannya apa? Kangkung organik. Dan kita nggak bohong, itu betul-betul kangkung organik. Nggak akan kamu perlu apa namanya? Nah, tolong si kakak Bui. Lagi disebut satu-satu. Ini kan baru kita nomor 280-an. Gitu, gimana, Suden? Oke, cukup kebayang, Bu. Berarti
yang tadi ya Bu ya, yang tadi dimention ya Bu, terkait Ya. kangkung tambahannya gitu ya Bu ya. Ya, jadi kalau di divisi-divisi yang lain baru parsial. Jadi misalnya menguji kalau dikasih perlakuan ini SGR-nya naik enggak, perlakuan itu SR-nya naik enggak, perlakuan ini hemat air enggak. Tapi kalau di tekno yang duitnya dapatnya lebih banyak apa lebih sedikit? Oh, ke arah ekonominya ya Bu ya. Oke. Ya. Oke, Akram. Ya, Apa? makasih banyak Ibu. Ya. Aman, Bu, aman. Pak Aman, akhirnya menanya gitu ya. Pokoknya ujungnya duit deh gitu. Apakah tadi hasilnya yang lebih lebih banyak atau biayanya lebih sedikit? Kan bisa juga nih. Hasilnya sama, tapi saya biayanya lebih rendah, maka profit margin akan lebih gede dong. Gitu ya. Jadi kalau jualan tetap dapat 1 juta, tapi yang satu biaya produksinya 800, yang satu 600. Karena teknologi itu yang kita gunakan, gitu ya. Jadi lebih murah nih dengan teknologi ini. Maka keuntungannya beda kan? Mana yang akan dipilih? Dong, gitu. Berarti Ya, kalau itu masalah kajian bisnis juga masuknya manajemen ke arsitektur, ya. manajemen ya Bu ya. Ya. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Jadi kalian udah semester 5 ya. Udah mulai harus berpikir karena semester 6 nanti udah masuk divisi. Oke. Bukan semester 7 ya, Bu? Hah? Bukannya semester 7 atau semester 7 itu udah Semester 8, 7 Bu? itu pelaksanaannya. Oh, Kamu itu akan lebih cepat itu lulusnya. Semester 8 itu tinggal PKL, ujian. Jangan PKL terus penelitian. Kamu nanti lulusnya semester 9. Jangan mau. Kalau mau semester 9 mah udah langsung S2 aja tambah setahun, jadi kamu keluarannya S2, fast track. Ayo semangat ya, pikirin dari sekarang aku mau meneliti apa tuh dari sekarang pikir. Nanti semester 6 sudah mulai digiring tuh masuk lab. Semester 7 kan udah kosong kan? Kalian dikosongkan kan di semester 7? Nah, itu gunakan. Ya, mau esek kek, mau apa kek sambil penelitian. Kan kalian nunggu PL aja kan, PL-nya Januari di akhir ya, di semester 8 kan, di awal semester 8 PKL karena itu mah terjadwal. Nah, habis PKL kamu jangan mulai penelitian, kamu mulai nulis. Maka Juni itu sudah beres. Ayo semangat. Gitu. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan boleh nanya apa saja, tapi jangan nanya soalnya apa nanti UTS ya, karena belum ambil saya. Baik, kalau tidak ada ya saya akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat dan lancar dalam menghadapi hari-hari ya selama pandemi sampai selesai dan kita bisa kembali lagi ke kampus. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.